Jadi sebelum lanjut mau cerita dulu sedikit. Jadi mungkin teman-teman udah tahu kita ada di fase teknologi, jadi ada pekerjaan untuk tes dan semuanya baru. Dan juga yang bikin fase baru untuk backend itu kita database yang awalnya Paxopex ya, itu menggunakan Google Box pakai ini saya jelaskan bahan terjebak ya, saya belum paham dalam oke, maksudnya ya. Oke, pertama balik sih kayak dulu pernah jelasin Repo, Repo. Jadi dari pengalaman saya yang udah agak sedikit lama sih yang terjadinya Repo itu sangat lebih efisien untuk codingnya. Cuma satu layar respon itu udah bisa semua servis atau semua Repo dapat. Kita bisa gunakan artikelnya di situ, nggak usah kemana-mana. Terus paket JSON dan lain sebagainya kayak server itu udah tinggal pakai untuk membuang waktu, tinggal pakai. Di sini ada session for security simplifier bakal sama dengan kolaborasi. Mungkin kolaborasi ini kepakai banget. Jadi ketika teman-teman di Paragat yang masuk banyak orang dulu, jadi kita enak untuk kolaborasi setiap pun. Jadi contohnya ini, kalau misalnya ada satu case convert dulu di Sopex kan ada convert rupiah apa harus bikin details itu. Jadi satu details itu, satu function itu udah tinggal pakai di semua, mau itu Google Chat, mau order bisa semua pakai untuk satu function doang. Nah kan yang kalau kita nggak pakai report, kita sertifikasi mati itu akan menggunakan details yang sama. Nah di situ yang enaknya, kalau yang nggak enaknya emang agak banyak ya, karena modulnya pakai ini semua disatuin. Jadi memang agak berat, sama build test stack-nya kalau kita build ke staging itu, kalau kita ada beberapa modul agak lama. Sama satu lagi yang baru saya rasakan di awal tahun atau di 2005 itu, imigrasi yang sebelumnya bukan belum mengekspo menjadi mengekspo itu ribetnya luar biasa. Jadi sampai sekarang ini belum selesai sana. Jadi di onboarding dulu mau dijadiin satu repo itu untuk awal bikin itu memang agak repot. Jadi pindahin semua dari berbagai repo, mungkin ada 5 atau 7 repo itu agak repot untuk mulai. Tapi kalau udah jadi, udah tinggal melusin, itu enak, lebih efisien. Nah, kenapa pakai NX? Karena lebih apa ya? Kalau saya belajar itu dari teman itu lebih gampang dari yang lain. Mungkin pertama yang terpenting mungkin udah ada contohnya ya. Karena kalau belum ada contohnya agak lebih gitu. Mungkin ada contohnya di Paragot itu pakai NX. Jadi tinggal pakai singkat-singkat yang dari NX, sudah tinggal running itu mau bikin lipsnya atau bikin apps atau bikin eksternalnya atau bikin comment atau bikin domain itu udah pakai singkat dari NX, juga tinggal kita mau soal bikin folder lain. Itu sih, cuma kekurangannya dia lebih kompleks. Terus ini hanya bisa dipakai buat pengulangan APK sama SPS. Nah, ini project fotonya. Oh, belum saya lihat, sorry. Ini, di sini berbeda dengan kalau teman-teman sudah pernah membuka Pangkat Sopek, reponya ini akan sedikit berbeda dengan Pangkat Sopek. Ini nggak tahu saya Mas Ali idenya dari mana, tiba-tiba bikin berbeda, jadi lebih simpel.
Jadi di sini di marketplace cuma ada dua yang globalnya, apps sama links. Di apps itu di sini ada dibikin tiga modul yang berhubungan dengan marketplace, yaitu sales tujuannya buat modul di aplikasi, bagian di apps terutama buat support jualan dari segi mobile. Kalau yang seller itu buat ada di dashboard ya, atau di dashboard seller di situ semua transaction yang berhubungan sama transaction, yaitu mau app atau mau di seller itu ada di transaction. Nah di dalam seller itu ada modul lagi, modul per apa namanya? Ya, per domain ada domain out sama domain sales. Jadi out itu dengan login, login, dan sebagainya. Kalau sales berhubungan dengan user yang pakai akun ada nama-namanya, ada nomor telepon, di situ ada email juga. Nah, di config itu kita biasa ada set global config dan sebagainya. Repository kita paling global. Jadi maupun out maupun sales di modul itu ngambil ke repository yang dibuat. Gitu. Di seller pun sama, ada modul out, configuration, customer, seller. Nah, yang membedakan di seller itu kan tadi saya bilang ada di dashboard media ataupun di dashboard seller, dipisahinnya di modul di dalamnya ada controller. Jadi misalnya di seller aja, misalnya ada kebutuhan buat di dashboard seller, nah itu ada controller buat di dashboard seller. Ataupun di Gria dibikin beda itu di controller. Jadi seller Gria controller. Intinya sih gitu. Sama config sama repository dibikin satu tempat. Jadi tujuannya mau modul apapun, hubungan repository itu ada satu tempat. Jadi mau kasih jadi kemungkinan duplikat itu nggak ada asli ya. Begitu juga di transaction sama, dia ada modul chat, dropdown, order, produk, upload. Di sini pun konsepnya sama, ada config, ada repository. Gitu. Secara konsep di app itu lebih ke transaksional dari controller ke service ke repository. Begitu. Komunikasinya antara modul ini tetap kita pada API. API-nya kita masih menyimpan di existing sekarang yang Discord Proto. Discord Proto itu ada folder marketplace, ada seller Proto, ada order Proto, sama ada seller Proto. Begitu. Nah, kalau di sini ada common domain external details. Kalau episode tadi aplikasi utama, kalau common itu konfigurasi, kontak, user, atau database. Kalau domain kita di ada entity, jadi satu entity kita bisa pakai dengan di berbagai modul tanpa harus duplikat entity apapun itu entity-nya, maupun interface modelnya atau protokol di situ. Kalau details yang berhubungan sama tetapi, kalau masalah yang sekarang di domain itu sekali ya, yang nge-send ke email. Eksternal ini buat di luar Sopex atau di luar marketplace. Jadi apa namanya, kalau kita buka PC kayak voucher misalnya, customer yang harus diubah itu di sini eksternal. Dan itu pun bisa dipakai di modul-modul yang tadi. Nah, bisa dipakai di semua modul dengan kita bikin satu eksternal atau satu entity begitu. Terus ini penamaan di importnya, kalau super domain itu ada di list domain, kalau super common ada list common, super eksternal itu ada list domain eksternal, kalau super utils ada di list juga. Begitu. Oh udah. Terima kasih. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.